Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya? Pasti semuanya kabarnya masih baik-baik ya. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan ya pembelajaran yang sebelumnya, yaitu kita pada pembelajaran daring kelas 5, yaitu mata pelajaran IPA. Kita masuk bab sistem rangka manusia dan macam-macam otot manusia. Mari kita uraikan bersama. Nah, kalian bisa menyimak, itu ada gambar rangka manusia, ada tengkorak, rahang bawah, tulang selangka, tulang belikat, tulang leher, tulang dada, terus tulang pengumpil ya, ada tulang belakang, tulang panggul, terus ada tulang hasta, tulang telapak tangan, ada tulang jari tangan, ada tulang paha, tulang tempurung, terus ada apa itu, tulang kering ya, ada lagi tulang betis, terus tulang pergelangan kaki, ada juga sebenarnya ada tulang jari-jari kaki. Ini ada pembuka. Saya sajikan gambar rangka manusia ya. Pada dasarnya sistem rangka manusia dibagi menjadi 3. Ada rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan juga ada rangka anggota gerak ya, entah itu rangka anggota gerak atas berupa tangan dan rangka anggota gerak bawah berupa kaki. Nah, kalian akan saya jelaskan one by one, satu persatu, ben paham nanti apa atau itu rangka kepala atau tengkorak, apa itu rangka gerak ya. Sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia itu terdiri atas 206 tulang yang saling berhubungan satu sama lain. Rangka manusia berada di dalam tubuh dan dibungkus oleh otot, sehingga disebut dengan rangka dalam atau dengan endoskeleton. Dengan adanya rangka, kita dapat berdiri tegak, jongkok, berbaring, dan duduk. Rangka berfungsi sebagai alat gerak pasif dan tempat melekatnya otot. Rangka melindungi organ dalam yang paling penting di tubuh, misalnya otak. Otak dilindungi oleh rangka kepala ya. Rangka juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan kalsium dan mineral lainnya. Rangka berfungsi juga sebagai tempat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Itu berpusat di rangka. Pembagian sistem rangka manusia. Nah, saya sebutkan di awal tadi, rangka itu dibagi menjadi 3. Yang pertama rangka kepala atau tengkorak ya. Ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, ada tulang tengkorak ya. Terus ada yang bagian depan ada tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung ya. Ada tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, sampai dengan tulang rahang bawah. Nah, sekarang bagian kedua rangka badan. Rangka badan itu ada bagian belakang punggung ya, ada ruas leher, ada ruas punggung ya, sampai dengan tulang ekor. Nah, yang bagian depan itu ada tulang rusuk ya, ada tulang belikatnya, ada tulang apa itu, 2 ruas tulang rusuk pedang ya, taju, rusuk mengambang ya, itu seperti pada gambar ya, ada. Terus ada bagian agak bawah ada tulang panggul ya, ada tulang bagian kemaluan, dan juga ada tulang duduknya. Nah, sebenarnya yang satunya lagi itu masuk rangka gerak ya, yang bagian tulang lengan. Tapi yang tulang itu apa, yang ini tulang selangka ini pundak ya. Terus tambahan ada lagi yaitu tulang belikat. Tulang belikat ini entong sini ya, nah belikat sini pundak ya. Yang lengan ini ya, tulang lengan ini sebenarnya itu masuk di bagian rangka anggota gerak atas ya. Rangka anggota gerak ya dibedakan, yang pertama ada rangka anggota gerak atas, itu tangan ini ya, ada tulang lengan atas, ada tulang pengumpil ya, ada tulang hasta, terus pergelangan tangan, juga ada tulang-tulang jari. Itu bagian rangka anggota gerak atas yang berupa apa? Tangan ya. Jadi sampai dengan tulang-tulang jari ya, ada pergelangan, tulang pergelangan tangan, ada tulang pengumpil, ini ada 2 nah ya. Yang kedua ada rangka anggota gerak bawah berupa kaki. Nah, itu ada tulang paha, ini pupu ya,
terus ada tulang tempurung lutut. Kalau kalian pegang lutut kalian ada seperti batok, nah itu tempurung lutut ya. Ada tulang betis, terus tulang kering, terus tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki sampai tulang jari-jari kaki. Nah itu rangka anggota gerak baik yang atas maupun rangka gerak yang bawah ya. Macam-macam otot manusia. Otot merupakan organ gerak aktif pada manusia dan hewan. Otot disebut organ gerak aktif karena berfungsi menggerakkan tulang sehingga dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Ya ini ya, ada gambarnya ya. Itu ada macamnya otot juga, ada otot lurik ya, ada otot jantung dan lain sebagainya. Jangan otot dibedakan dari 3 macam: otot lurik, otot polos, dan juga otot jantung. Ingat, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama otot lurik. Otot lurik tersusun atas sel-sel berbentuk silinder ya. Otot ini melekat pada rangka ya. Ini otot lurik ya. Contohnya ini pada gambar ini ya. Ini ada yang bagian sini, nah yang menempel pada tulang adalah disebut dengan otot lurik ya. Yang kedua ada otot polos. Otot polos tersusun dari sel-sel berbentuk gelendong yang tidak bergaris lintang sehingga disebut dengan otot polos ya, mulus lurus ya. Itu pada disebut dengan otot polos. Nah seperti apa bentuknya kalian bisa perhatikan pada gambar tersebut. Nah biasanya ini pada lambung ya, pada otot-otot pada organ dalam ya. Tuh pada gambarnya ada ya. Terus yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung sesuai namanya, juga otot jantung menaik jantung roh dan bekerja di luar kesadaran. Artinya apa? Pada waktu kita tidur otot jantung tetap bekerja ya. Itu contohnya. Nah ya, ada gambarnya. Itu otot jantung. Jadi bisa bekerja di luar kesadaran. Artinya ketika kita tidur tetap bekerja. Macam-macam gerak otot. Nah apa aja? Dalam tubuh kerja otot meliputi 2 macam, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Kita akan uraikan satu persatu apa itu otot sinergis dan juga otot antagonis. Kalian akan paham jika nanti saya uraikan satu persatu. Yang pertama otot sinergis. Otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya tidak berlawanan. Artinya apa? Sejajar ya. Dengan kata lain, 2 otot atau lebih yang bekerja dengan tujuan yang sama. Jadi otot berkontraksi dan berelaksasi bersamaan. Contohnya otot bisep dan otot tulang. Otot bisep itu yang sini ya, tulang sini. Nah ini kontraksi semua, kita relaksasi semua. Yang kedua ada otot antagonis, yaitu otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya berlawanan ya. Bisa juga dikatakan 2 otot atau lebih yang bekerja dengan berlawanan. Jika otot pertama berkontraksi, maka otot yang kedua berelaksasi. Demikian juga sebaliknya. Contohnya otot bisep dan trisep. Otot bisep ngotot, sing ngisor ini santai. Ini santai, gini ngisor. Yang trisepnya berkontraksi. Demikian tadi pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Tetap semangat belajar, jangan lupa olahraga, senantiasa berdoa, dan juga selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.